Jadi saya nggak cukup untuk menyiapkan materi. Jadi saya usulkan untuk materi ini, materi time out, waktu habis, yang akan nanti kita ya sedikit sharing-sharing lah bagaimana kita memanage waktu kita, seberapa lama waktu kita, dan seperti apa kita harusnya bisa memanage waktu itu. Termasuk waktu teman-teman dalam masalah kuliah, dakwah, atau apapun itu. Dan kelas berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, biasanya kalau saya ngisi itu, saya ingin ya interaksi sama teman-teman di awal dengan harapan supaya yang sharing itu bukan cuma saya, tapi juga teman-teman juga. Nah, untuk mengawalinya ada pertanyaan ini. Menurut teman-teman, silakan dijawab di chat ya. Silakan di chat. Waktu itu apa sih? What a time. Ada orang mengatakan waktu itu adalah uang, waktu itu pedang, dan seterusnya. Kalau teman-teman, waktu itu apa? Menurut Mas Fatih, Mas Bekti, Mbak Yuliana, silakan diisi. Waktu itu apa sih? Menurut teman-teman. Sebelum nanti saya akan berbicara tentang waktu. Alhamdulillah sudah ada yang menjawab. Waktu itu adalah nikmat, Masya Allah. Ini yang kita lupa ya untuk bersyukur karena hari ini kita masih diberi waktu untuk hidup, waktu untuk beriman, dan waktu untuk hadir kajian kias, kajian Islam awal senja karisma. Oke, selanjutnya yang lain dari Mas Fatih dan Mbak Yuliana ya. Ada 5 orang, yang satunya siapa? Dan yang lain Mas Bagus, waktu adalah pedang bermata dua. Mas Bagus. Oke. Ini mata dua itu matanya siapa Mas? Oke, nggak masalah, silakan berpendapat. Waktu adalah kesempatan emas untuk berbuat baik. Oke, dari Mas Fatih ya. Baik, teman-teman semua punya cara pandang dalam memandang waktu. Bagi teman-teman, kuliah tepat waktu itu mungkin penting sekali. Tapi bagi sebagian teman nggak penting buat kuliah cepet-cepetan. Maksudnya kuliah lulus 4 tahun, 8 semester itu adalah hal yang diidam-idamkan semua mahasiswa. Bahkan kalau bisa 3,5 tahun ya. Tapi kalau MIPA sepertinya susah juga. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya lulus itu nggak harus cepat, yang penting tepat. Entah itu 10 semester, bahkan 14 semester. Saya lulus dari UM itu 7 tahun, bukan 7 semester. Tapi bagi saya itu adalah waktu yang tepat. Karena ya bahkan sebelum lulus, alhamdulillah saya sudah dapat kerja. Jadi tolok ukur setiap pribadi itu beda-beda. Oleh karena itu, termasuk teman-teman memandang hakikat waktu. Ada yang mengatakan waktu itu nikmat, waktu itu kesempatan untuk berbuat emas, kemudian waktu itu adalah pedang, dan seterusnya. Saya tidak bisa menyalahkan dan juga tidak membenarkan. Karena ini adalah pendapat teman-teman, yang mana itu bebas. Itu pertama. Selanjutnya, saya ingin bertanya pada teman-teman semua lagi. Silahkan ditulis di kolom komentar atau chat. Kalau tadi waktu, sekarang what a time out atau waktu habis. Menurut teman-teman, waktu habis itu apa sih? Ketika apa? Waktu itu sudah habis, ya sudah. Apakah waktu habis itu adalah penyesalan atau juga kenikmatan? Silakan ditulis di chat ya. Saya tunggu jawabannya dari teman-teman semua. What a time out. Yang mana dari sinilah nanti kita akan bahas dari materi ini, time out. Silahkan dijawab. Saya tunggu. Belum ada yang nulis nih. Ya, sepertinya panjang. Kemarin saya beberapa pekan yang lalu ngisi di Fusi, materinya sama,
Dan jawabannya juga unik-unik menurut saya dan macam-macam. Ada yang jawab cuma satu kata, ada yang jawabnya berparagraf. Ya, karena semua orang punya pandangan masing-masing tentang time out, waktu habis. Bagi pemain sepak bola, waktu habis itu adalah ketika ya peluit panjang dibunyikan. Ketika aturan itu sudah selesai. Kalau aturannya sistem cup mungkin yang laki-laki yang paham mungkin ya kalau imbang 0-0 belum habis meskipun ada 90 menit masih ada perpanjangan waktu, masih ada adu penalti. Nah setelah itu baru selesai. Tapi kalau dalam sistem liga yang panjang maka waktu habis bagi pemain sepak bola ya bukan satu pertandingan tapi sampai ya pertandingan seluruh liga itu selesai. Bahkan juara sudah ketahuan, pertandingan tetap jalan. Artinya waktu belum habis. Nah, tinggal mengarahkan tujuannya. Nah, contoh aja kalau teman-teman nonton sepak bola ya, nonton Liga Inggris gitu, kan Manchester City di atas. Sudah jaraknya jauh sama peringkat kedua. Maka bagi peringkat kedua, tiga, dan seterusnya, bukan mengejar juara lagi, tapi mengalihkan tujuannya. Yang awalnya di awal permulaan itu mencari juara, karena juara sudah ketahuan, sudah bisa diprediksi, maka tujuannya berubah. Sama seperti teman-teman ketika kuliah. Ketika sudah lewat 8 semester, wah berarti waktu saya sudah habis. Enggak juga. Atau masih ada kesempatan, masih bisa diperpanjang, ya masih bisa. Di tujuan itu nanti akan berubah. Termasuk nanti mempengaruhi tujuan selanjutnya kayak kerja, nikah, dan seterusnya. Ini teman-teman jawab ya. Kalau ada yang jawab, tolong kasih jempol ya. Saya nggak bisa buka chat. Baik, nah, saya lanjut. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Menyenangkan saat time out meraih apa yang diinginkan. Artinya saat waktu sudah habis, kita meraih sebagaimana tujuan kita. Pada tadi pemain sepak bola, yang menyenangkan ketika waktu sudah habis, ternyata timnya menang, timnya juara. Sangat-sangat menyenangkan. Tapi sebaliknya, menyedihkan. Saat time out, kita baru sadar, ternyata permainan sudah selesai, dan kita kalah. Teman-teman mau nggak menjalankan hidup seperti ini? Baru sadar ternyata waktu kita sudah habis. Tiba-tiba mati, tiba-tiba sudah di kuburan. Mau nggak seperti itu? Maka sebagaimana ayat yang saya sampaikan, saya bacakan di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Ini salah satu ayat yang sangat penting yang menggambarkan bahwasanya waktu itu sangat penting. Sebagaimana Allah ya mengatakan wal asr demi masa. Ketika Allah mengatakan dengan kalimat sumpah atau penekanan demi masa, demi waktu duha dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya itu penting bagi Allah. Yaitu apa? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Loh, maksudnya gimana kok kerugian? Nah, maka dikatakan dia selanjutnya, kita manusia itu akan rugi kecuali illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Poin pertamanya adalah beriman. Yang kedua adalah wa amilus sholihat, mengerjakan kebajikan. Iman saja nggak cukup, percaya sama Allah saja nggak cukup, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya, sholat, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya. Itu semua adalah amal soleh. Dan satu hal lagi, yaitu watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling menasih dalam kebenaran dan saling menasih dalam kesabaran. Artinya saling menasihati atau kita kenal dengan istilah dakwah, menyeru kepada kebaikan. Jadi kalau kita nggak mau masuk dalam kategori orang yang merugi,
kita harus beriman, beramal, dan dakwah. Nah, itu adalah kunci penting bagaimana kita memaksimalkan waktu yang ada. Jangan sampai seperti tadi, waktu sudah habis, kita baru sadar ternyata waktu kita nggak lama. Maka benar kata tadi dari Mas Bagus, kalau nggak salah ya, waktu itu seperti pedang bermata dua. Maka kita harus merubah mindset kita, cara pandang kita, pemikiran kita. Sebagaimana ulama terkenal, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwasanya kebangkitan manusia itu akan terjadi ketika dia berubah pemikirannya. Jadi berubahnya pemikiran itu akan membangkitkan manusia. Kalau dia sejak kecil sampai dewasa, dia nggak pernah diajari untuk kerja, ya bagi si Fulan ini, ya selamanya dia nggak akan kerja, nggak tahu kerja itu apa. Karena mungkin dia terlahir di keluarga yang kaya. Tapi kalau dia sudah bangkit pemikirannya, saya butuh kerja, saya butuh makan, saya butuh ini dan itu, maka dia akan tergerak untuk bekerja. Sekolah, kuliah pun juga nggak main-main. Maka change your mind. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa mengendalikan waktu. Ibarat pedang, pedang itu bisa menebas kita atau kita yang ditebas. Itu perkataan Imam Syafi'i. Waktu itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita bisa mengendalikannya, maka kita akan menangkan pertaruhan. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikannya, ya kita yang akan ditebas oleh musuh kita. Change your mind. Selanjutnya, manage your time. Kita harus mengatur waktu kita. Kita harus mengendalikan waktu kita. Nah, ini skala. Kita harus mengetahui namanya skala prioritas. Mana kuadran yang penting dan mendesak. Yang tidak penting dan tidak mendesak, ya kita tinggalkan. Misal, yang penting itu adalah pertama kuliah, karena kita mahasiswa. Kemudian ibadah, dakwah, organisasi, di karisma. Semua itu adalah perkara yang penting. Mendesak, misalnya besok sudah dikumpulkan tugasnya. Besok acara karisma harus sudah launching, harus sudah promosi, itu mendesak. Maka hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak ditinggalkan. Contoh mungkin game, mungkin ya main medsos, atau mungkin nongkrong ngopi nggak jelas, nggak ada faedahnya, maka kita tinggalkan. Di kuadran yang hitam ini kita tinggalkan, yang orang kita dahulukan. Jadi mana aktivitas yang penting dan mendesak. Mendesak itu artinya kalau nggak segera dilakukan, maka kita akan hangus, akan kalah. Nah, penting kalau nggak segera dilakukan, ya kita nggak akan bisa meraih kemenangan. Itu. Maka dalam Islam dikatakan istilah yang namanya fikih aulawiyat atau fikih ini baru keluar ya chat dari teman-teman semua tadi. Saya bacakan ya, karena jawabannya menarik-menarik dari Mas Ahmad Subukti. Time out itu adalah ketika sakratul maut, ya waktu habis boleh. Waktu habis itu adalah ketika mati dari Mas Fatih, dan dari Mbak Yuli. Waktu habis itu ketika semua yang kita lakukan harus berhenti. Oke? Nah, dari Al-Fatih tidak mau, maksudnya. Mungkin jawaban tadi ya. Tidak mau berada posisi wadah menyedihkan. Oke, kita lanjut lagi. Kembali ke fikih aulawiyat. Ini dalam Islam. Fikih prioritas. Mana hal-hal yang kita prioritaskan untuk kita lakukan segera. Atau tadi mendesak dan itu penting. Maka kalau dalam fikih kita kenal istilah ini. Wajib, sunnah, mubah. Sampai pada yang haram. Maka bagaimana? Yang wajib harus diutamakan. Yang wajib itu harus diutamakan. Didahulukan. Disegerakan. Sholat. Ya, disegerakan. Waktunya azan, segera sholat. Segera ke masjid atau sholat sendiri. Jangan ditunda-tunda. Karena itu perkara yang wajib.
Jadi kalau orang melakukan perkara wajib, sebenarnya ya nggak perlu dipuji karena itu wajib. Sebagaimana kita di jalan pakai helm, itu wajib. Nggak perlu orang pakai helm, wih keren pakai helm kayak. Padahal itu sesuatu yang wajib. Sama seperti sampai kuliah, bagi yang bayar, nggak dapat bidik misi, nggak dapat beasiswa, bayar. Ya kan itu wajib, maka nggak perlu dipuji. Wah luar biasa ini, kuliah bayar. Atau mungkin kuliah menyelesaikan tugas, wah luar biasa, tugas. Nah, ini wajib bro, maka harus kita lakukan. Seperti di karisma, wajib rapat katanya. Ya nggak perlu dipuji, karena itu kewajiban. Nah, sesuatu yang wajib harus kita utamakan. Kemudian sesuatu yang sunnah ditingkatkan. Kalau sunnah ditingkatkan. Yang awalnya mungkin sholatnya hanya wajib saja, ditambah sunnah qobliyah atau ba'diyah. Tambah lagi sunnah duha, sunnah tahajud, dan sunnah-sunnah yang lain. Puasa sunnah. Nah, orang puasa Ramadan, kalau dia muslim, ya harusnya itu menjadi kebiasaan, karena itu wajib. Tapi kalau puasa di luar puasa Ramadan, seperti hari ini bulan Sya'ban, kita puasa, ya itu adalah sunnah. Karena di bulan Sya'ban dikatakan Rasulullah, perbanyaklah amal-amal soleh. Salah satunya ya puasa sunnah untuk pemanasan kita. Nah ini orang yang dikasih tepuk tangan sunnah. Nah terkadang ini orang kebalik ya, yang sunnah didahulukan, tapi yang wajib biasa aja. Nah ini yang berbahaya juga. Contohnya apa? Contohnya ya ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Wah mereka berbondong-bondong sholat, cepet-cepetan sholat, cuma sekali. Tapi ada yang nggak puasa, ada yang sholatnya cuma itu aja. Bahkan Jumatan pun enggak. Gitu. Alhamdulillah. Semoga teman-teman Kajma ini bukan termasuk yang seperti itu. Selanjutnya mubah. Ya mubah dicukupkan. Apa itu mubah? Ya sesuatu yang dibolehkan memang. Segala hal, segala apapun itu menurut kaidah usul fiqh dikatakan segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Menjadi halal atau haram itu ketika ada dalil yang menyertainya. Kalau nggak ada dalil, ya boleh. Sebagaimana kita mungkin nge-game, ya mahasiswa nge-game apa Mobile Legend, PUBG, Free Fire dan seterusnya. Kok apal mas? Bukan apal ya, tapi ya saya punya adik keponakan mainannya itu aja terus gitu. Jadi tahu jadinya, awalnya nggak tahu jadi tahu. Nah, dicukupkan. Yang game ya katakanlah kalau sehari kita istirahat katakanlah punya waktu 4 jam atau berapa, ya gamenya paling 1 jam. Dan itu tidak di luar waktu-waktu yang diwajibkan. Misal wajib kuliah, wajib nge-zoom, wajib rapat, wajib sholat. Itu kita nggak nge-game. Kadang orang malah dibalik. Waktunya sholat, waktunya kuliah, malah nge-game. Tapi waktunya nge-game, malah nggak nge-game, dibuat yang lain. Nah itu nongkrong, rebahan, dan seterusnya. Nah itu harus kita cukuplah. Secukupnya saja. Jangan dilebih-lebihkan atau dikurangi. Kalau bisa dikurangi, tapi jangan ditinggalkan juga. Kadang memang kita butuh merefresh otak kita dengan hal-hal yang kita sukai. Kalau memang suka yang game ya silahkan. Kalau sukanya nongkrong ya monggo. Kalau sukanya mungkin jogging atau olahraga ya silahkan. Yang penting itu tidak mengganggu aktivitas yang diwajibkan. Selanjutnya makruh, sesuatu yang boleh oleh Allah, tapi Allah membencinya, tapi tidak dapat dosa. Nah, ini sesuatu yang makruh. Maka dijauhkan, jauhi makruh. Misal merokok atau mungkin yang nge-game kalau berlebihan ini bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram kalau meninggalkan aktivitas yang wajib. Contoh yang wajib membantu orang tua. Nah, orang tuanya masak disuruh beli, Mas Bagus tolong belikan berasnya habis. Nanti Bu masih nge-game. Nah, gamenya ini jadi haram karena tidak mendahulukan yang wajib, yaitu membantu orang tua. Sama seperti teman-teman.
diajak rapat atau liko, kita malam ini ada liko, terus nantilah gampang atau sengaja telat-telat. Nah, ini menjadi makruh. Alasannya apa? Kalau memang alasannya lebih, katakanlah ini jam saya bantu orang tua atau jam saya ngaji, maka mungkin bisa izin lebih dahulu. Tapi kalau enggak waktunya, misalnya hanya, wah ini saya sedang nelpon teman saya, saya sedang nongkrong, saya sedang apalah aktivitas yang itu enggak diutamakan, maka kita bisa ya terkategori makruh sampai pada aktivitas yang haram. Nah, untuk aktivitas yang haram jelas harus kita tinggalkan. Nah, ini adalah fikih aulawiyat. Jelas kalau itu haram ya jelas harus kita tinggalkan. Misal pacaran, nongkrong-nongkrong yang nggak ada faedahnya. Nongkrong itu nggak masalah, hukum awalnya mubah. Tapi kalau nongkrongnya untuk ngibahin orang, ngerasain orang, atau untuk merencanakan suatu perbuatan yang tercela, atau nongkrongnya di tempat yang haram, ya jadi haram, maka harus kita tinggalkan. Tapi kalau nongkrongnya sekedar ketemu, kemudian teman-teman melepas rindu sama teman tongkrongan, nggak ada masalah. Atau ya bahkan dari tongkrongan itu kita bisa dakwah, nah itu tambah diutamakan. Tapi kalau nongkrongnya menghabiskan waktu malam saja, ya nggak ada gunanya. Sebagaimana lagunya Bung Haji Rhoma Irama ya, begadang boleh saja asal ada waktunya dan ada tujuannya. Tapi begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Jadi nggak usah, ditinggalkan aja begadang itu. Lebih baik tidur di awal waktu. Sebagaimana sunnahnya Rasulullah. Baik, selanjutnya life is choice, hidup adalah pilihan. Nah, akhirat. Nah, pilih dunia atau akhirat. Yang jelas Allah katakan, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia dengan hina. Tapi, barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan menceraikan urusan-urusannya di dunia tidak bakal datang kepadanya, kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Intinya adalah, kalau kita hidup di dunia ini yang sementara, kita gunakan untuk mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita gunakan untuk mengejar dunia, maka hanya dunia saja yang ikut, akhirat belum tentu ikut. Dan kita termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang fakir, naudzubillah. Maka ya semoga kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu waktu, sadar akan waktu, sehingga tidak menjadi orang yang fakir. Dunia ini sementara akhirat selamanya. Kalau orang Jawa, bagi yang Jawa ya, dikatakan urip itu ibarat mampir ngombe, atau hidup itu ibarat orang dalam perjalanan yang jauh, kemudian ada rest area atau makan sejenak. Pertanyaan adalah, apakah ngopi dan makannya mereka itu menjadi aktivitas yang lama? Kan enggak. Ya sejenak aja, karena dia tahu itu bukan tujuannya. Misal, ini saya dari Malang mau ke Jakarta, sampai lewat Jogja, sampai Jogja istirahat sebentar. Tentu kan nggak selamanya menetap situ, karena kita masih sampai di Jogja. Sementara tujuan kita Jakarta. Ya kita minum, makan, mandi mungkin ya sebentar saja. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan. Nah, itulah hakikat dunia. Itulah hakikat waktu. Waktu kita di dunia itu nggak lama, sebentar banget. Maka jangan sampai kita baru sadar kalau ternyata waktu kita itu nggak lama. Maka dikatakan dari hadis riwayat At-Tirmidzi, peliharalah dirimu daripada perkara-perkara yang haram. Niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat. Artinya apa? Ya tadi, fikih aulawiyat. Jauhkan
tinggalkan perkara-perkara yang haram atau makruh. Karena itu akan menjadi duri dalam ibadah kita. Kenapa sih kok saya sudah sholat dan sebagainya kok nggak tenang, kok sudah begini dan begitu, kok nggak nyaman? Ya barangkali teman-teman masih melakukan aktivitas-aktivitas yang diharamkan. Apa itu? Ya macam-macam. Yang tahu ya teman-teman sendiri. Nah, harapannya dari ini teman-teman bisa muhasabah. Nanti sebelum tidur muhasabah. Kenapa kok hidup begini aja? Apakah ada yang salah? Apakah saya sudah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan? Kalau belum meninggalkan, ya pantas saja. Sholatnya, ngajinya, dan seterusnya begitu-begitu aja. Termasuk ya amalan-amalan dunia, kuliahnya, dan seterusnya. Saya sudah baca buku banyak, Mas. Saya sudah menghafalkan rumus-rumus. Tapi kok nggak hafal-hafal? Barangkali memang ya ada perkara-perkara yang diharamkan yang masih melekat dalam diri kita. Entah makanannya, entah aktivitasnya. Oh alah, yang tahu yang bisa meraihnya teman-teman semua. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke sholat Jumat serta bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya antaranya adalah penebus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut selagi mana pelakunya menghindarkan diri daripada dosa-dosa besar. Jadi jeda antara dari sholat ke sholat, kemudian sholat Jumat ke sholat Jumat atau Ramadan ke bulan Ramadan seperti waktu sekarang ini, waktu senja itu sebenarnya adalah waktu-waktu di mana ya kalau kita mau berdoa, mau berikhtiar, mau tobat, dosa-dosa kita akan diampuni, apalagi hari Jumat ini. Waktu sore, waktu yang mana ya mustajabnya doa. Maka kita berdoa semua, semoga teman-teman yang hadir di acara kias kajian Islam awal senja yang diadakan oleh teman-teman karisma semoga menjadi orang-orang yang solih-solihah, orang-orang yang senantiasa beramal ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam. Karena Islam ya kita tahu sendiri dengan Islamlah kita bisa masuk surga insyaallah. Dalam surat Al-Imran dikatakan, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah kalimat Allah padamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat padamu agar kamu dapat petunjuk. Lebih mudahnya begini, dulu di masa jahiliyah, ini orang-orang suku Aus dan Khazraj di Madinah, mereka itu sering berantem, sering bermusuhan, atau ya sering berbuat maksiat. Kemudian datanglah Islam, yang mana dengan Islam inilah mereka menjadi jaya, menjadi kuat, menjadi bersatu, dan seterusnya. Nah, maka Allah perintahkan, kalau kamu mau untuk berpegang pada Islam, berpegang pada tali agama lebih kencang lagi, maka kejayaan itu akan datang. Bagaimana tadi kalau kita mau mengejar akhirat, ya dunia itu akan ngikut. Bagaimana ilustrasi gambar di samping ini orang naik helipad, helikopter, ya kalau dia megangnya biasa-biasa aja, dia bisa jatuh. Tapi kalau semakin kencang, ya dia nggak akan jatuh. Sama seperti Islam. Kalau kita memegang erat Islam ini, mengamalkan ajaran-ajarannya, maka Allah akan selamatkan kita. Tapi kalau nggak seperti itu, ya dengan mudahnya Allah akan menghinakan kita. Maka barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya ia akan menjalani kehidupan yang sempit, paisatan dongkal, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Kenapa kok buta? Ya karena dia sudah dikasih tahu, ini loh jalan yang benar. Ini loh sudah diingatkan. Hei, kamu tak ingatkan ya, masuk Islam, amal soleh, dakwah. Tapi kita nggak melakukan itu, maka ya hidup kita sempit. Ya serba kurang, punya uang kurang, terus kuliahnya keteteran, dan seterusnya. Bisa jadi ya karena ini.
kita berpaling dari peringatan Allah. Maka kalau kita tetap dalam jalan seperti itu, maka jangan nyesel nanti kalau di hari kiamat kita akan dihidupkan dalam keadaan yang buta. Buta kenapa? Karena telah berpaling dari peringatan Allah, telah menutup mata dari nikmat-nikmat Allah. Innama amalu dunia. Amal itu tergantung niatnya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, tidak ada kata terlambat. Yang ada adalah ya penyesalan. Dan itu nanti kita akan benar-benar menyesal ketika tadi sakaratul maut, ketika sudah mendekati ajal atau bahkan sudah meninggal. Maka mumpung masih ada waktu, belum benar-benar time out, belum benar waktu itu sudah habis, maka kita harus perbarui niat kita, perbarui syahadat kita. Makanya dalam sholat ada syahadat, itu sebenarnya untuk memperbarui keislaman kita. Maka orang yang nggak sholat, ya amalnya sangat rugi karena dia nggak syahadat setiap hari, setiap saat. Maka kalau ingat ya kita syahadat, sholawat, atau la ilaha illallah, mengisahkan Allah dan seterusnya. Maka mumpung teman-teman ada di sini semua, kita perbarui amal, niat kita, niat kuliah karena Allah, niat dakwah karena Allah, niat gabung di karisma karena Allah, niat hadir kajian ini karena Allah, bukan karena saya atau yang lain, tapi benar-benar karena Allah. Kita perbarui terus. Supaya apa? Ya supaya Allah jauhkan dari perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Waktu habis, time out. Nah, maka kita harus men-setting kalau kita sudah tahu bahwasanya waktu itu akan habis, entah itu kiamat kubro atau kiamat sugro, kiamat kecil atau kiamat besar, ya waktu itu pasti akan habis. Maka kita harus men-setting happy ending. Ibarat film, kita membuat film yang durasinya 1,5 jam. Pasti sebelum kita buat, kita sudah punya gambaran. Film ini akan berakhir dengan happy ending, dengan bahagia atau sad ending. Nah, untuk melewati fase-fase itu, untuk sampai pada titik akhir, pasti akan dibangun plot-plot atau bagian-bagian. Sama seperti itu kita membangun. Mungkin kita berada di fase quarter life, kalau orang-orang zaman sekarang menyebutnya, fase seperempat. Apapun itulah, yang jelas kita berada di usia kita saat ini. Ya, tidak bisa dikatakan usia senja atau usia muda atau tua dan seterusnya, karena ingat, mati itu bisa sewaktu-waktu. Banyak yang mati muda ada, yang mati tua juga ada, yang tiba-tiba mati juga ada. Maka kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah kita bisa mengendalikan waktu, bisa memanage waktu kita, bisa men-setting tujuan akhir kita. Maka kita harus men-setting itu. Yang pertama adalah setting goal-nya dulu. Kita set tujuannya dulu. Ibarat orang main bola tadi, tujuan main bola apa? Kemenangan kan? Cetak gol. Kalau nggak ada yang nyetak gol, nggak menang. Seri mungkin 0-0. Itu tidak dikatakan pemenang. Yang dikatakan menang, yang golnya lebih banyak. Kebobolan 4 gol, nggak masalah. Yang penting bisa cetak 5 gol. Nah, sama seperti itu. Kita gagal berkali-kali, nggak masalah. Yang penting kita bisa bangkit dan kita bisa menang berkali-kali. Maka itu setting goal kita. Goal kita apa? Surganya Allah. Jelas. Artinya apa? Goal kita itu nggak akan berubah. Setting itu. Jangan sampai berubah. Selanjutnya setelah tahu goal kita itu adalah surga, maka kita membuat plan dan schedule, jadwal, buat perencanaan. Oke, goal kita adalah surga, konkret plan-nya apa? Ya, kita harus menjalankan aktivitas yang diwajibkan dong. Aktivitas yang diperintahkan dan menjadi yang schedule-nya gimana? Kita tahu sehari sholat 5 waktu. Kemudian ditambah lagi sunnah, ditambah lagi ngaji, ditambah lagi belajar karena Allah, ditambah lagi kuliah karena Allah, ditambah lagi dakwah karena Allah. Itu ada schedule-schedule yang bisa kita lakukan, bisa kita create. Di apa yang ada di depan kita.
ya, membantu orang tua, menyenangkan orang tua, dakwah di karisma, itu semua adalah bentuk jihad kita. Maka kita buat plan-nya, buat perencanaannya, schedule-nya. Bulan April, kajian karisma sekian-sekian. Kontribusi saya apa? Jadi moderator kah? Jadi kori kah? Atau jadi tukang buat desain kah? Atau jadi yang bagian broadcast kah? Atau hanya sekedar operatori? Nah, itu semua adalah peran kita. Dan terakhir, kasih gift reward atau punishment. Kalau berhasil dalam satu tahap, kita kasih penghargaan, hadiah. Tapi kalau gagal, kita kasih punishment. Apapun itu. Rewardnya, katakanlah, saya harus sholat tahajud 7 hari berturut-turut. Kalau berhasil, saya bisa makan mie gacoan, ya, gitu. Atau saya beli makanan apa yang disukai. Tapi kalau gagal, wah, dalam 7 hari, 1 hari oke, 2 oke, 3 oke, 4 gagal. Aduh, gagal. Maka punishment-nya apa? Diulangi dari 1 hari lagi. Atau punishment-nya apa? Bersihkan kamar mandi. Ya, punishment-nya harus tetap aktivitas yang positif, jangan aktivitas yang menyusahkan. Kan? Misal, punishment-nya apa? Makan jus alpukat, padahal itu nggak kita sukai, karena gitu. Itu hanya dilakukan oleh YouTuber itu. Punishment, kasih hukuman yang menyakitkan. Hukuman itu nggak semacam itu juga. Hukumannya apa? Misal baca Quran 2 jam, kan positif. Gitu. Ya, semuanya tergantung. Kenapa kok harus gini? Ya supaya ada semangat. Karena kalau nggak dikasih seperti ini, ya kita nggak akan semangat untuk membuat planning kita dan mencapai tujuan kita. Kita nggak akan semangat. Sebagaimana Allah kasih reward punishment. Reward kita apa sih? Kalau kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, pahala. Itu reward, itu hadiah. Dimana kita tahu kalau pahalanya banyak daripada dosa, punishment-nya adalah dosa. Kita tahu kan kemana arah kita. Kalau banyak pahalanya, ya ke surga. Kalau banyak dosanya, kita akan dipunishment terus, akan dihukum. Itu di neraka. Itu. Jadi kita harus mulai membuat setting happy ending kita. Tadi fikih aulawiyat kita mainkan di situ. Mana aktivitas yang wajib, mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang mubah, mana yang haram. Haram tinggalkan, mubah makruh cukupkan, mubah ya mubah ya secukupnya aja, jauhkan dari makruh. Kemudian yang sunnah ditingkatkan, yang wajib tetap diutamakan. Nah, itu saja mungkin pertanyaan sharing-sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan saya silakan. Sudah jam 5. Saya kembalikan ke Mas moderator ya. Silakan. Terima kasih ya, jazakallah khair untuk penyampaian materi dari Ustaz Habib. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada teman-teman bagi yang punya pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom chat yang sudah tersedia. Bisa langsung juga kalau mungkin males nulis, atau juga bisa DM barangkali butuh sharing-sharing privat itu di Instagram saya, catatan seorang ibu. Gimana Mas Fatih? Ada yang bertanya? Bisa resign.
pertanyaan dari saudara Ahmad Ramadan. Assalamualaikum Ustadz Habib, terima kasih atas materinya. Saya ingin bertanya, menurut Ustadz, apakah ketika kita tidak disiplin dengan settingan yang sudah kita buat, apa bisa minta bantuan orang lain? Gimana? Kurang tadi nge-lag. Diulang. Apakah ketika kita tidak mampu berdisiplin dengan settingan yang sudah kita buat, kemudian apakah ketika kita tidak bisa tadi, kita itu bisa minta bantuan orang lain supaya settingan kita itu benar dan kita bisa berdisiplin seperti itu? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan, sangat bagus sekali ya. Ya, manusiawi memang. Yang namanya disiplin itu memang susah dan berat sekali gitu. Makanya tadi ada punishment and reward. Ini saya sedikit cerita tentang bagaimana mengatur kedisiplinan tentang kereta api. Dulu di tahun sebelum 2010-an lah, kereta api itu di Indonesia itu seperti naik bis. Ada tiket, tapi tiketnya itu di dalam kereta api. Jadi kalau mau naik kereta itu, kebetulan rumah saya dekat stasiun, jadi naik kereta mau kemana itu langsung ya naik aja kayak naik bis gitu. Dan di situ banyak sekali tindak kriminal ya, pencopetan, jambret dan seterusnya. Bukan dagang asongan, masuk semuanya gitu. Itu dulu. Tapi kita tahu hari ini sih sangat-sangat susah. Untuk naik kereta api itu harus pakai KTP, harus ya beli tiket dulu. Bahkan kadang untuk kereta-kereta tertentu itu nggak bisa beli tiket langsung berangkat, nggak bisa, harus H-1 lah. Nah, di awal kebijakan itu dari PT KAI itu banyak sekali yang protes. Wah, ini menyulitkan, ini begini dan begitu. Nah, artinya orang itu susah lah diajak untuk disiplin. Tapi PT KAI itu bersikeras harus disiplin. Nah, kemudian itu dibuatlah undang-undangnya. Jadi ada peraturannya. Jadi nggak hanya sekedar omongan dari ketua PT KAI, tapi juga ada undang-undang. Dari situlah undang-undang itulah akhirnya memaksa manusia atau masyarakat untuk berdisiplin agar bisa naik kereta api dengan tertib, teratur, dan yang menyenangkan. Sekarang naik kereta api itu bagi saya sangat menyenangkan karena sudah nggak berdesak-desakan, nggak ada jambret atau copet dan seterusnya, ada kriminalitas. Artinya apa? Jadi terkait disiplin waktu kita sudah membuat planning, sudah membuat schedule, tapi kadang kita nggak disiplin. Maka harus ada peraturan yang tegas supaya mendisiplinkan kita. Bisa dari kita sendiri atau memang dari orang lain. Nah, belajar dari PTKI tadi, dia buat peraturan supaya orang itu bisa disiplin. Sama kita harus buat aturan. Nah, aturan kita harus ada reward dan punishment. Kalau kita nggak disiplin, hukumannya ini dan itu. Nah, terkadang kita sendiri juga hukuman-hukuman yang buat aku sendiri. Peraturan yang buat aku sendiri, santai lah. Ganti lagi, bisa ganti. Artinya kita belum siap untuk dewasa, belum siap untuk disiplin waktu. Ini nggak disukai oleh Rasulullah. Kita harus menjadi muslim yang disiplin. Solusinya yang lain gimana? Nah, solusinya adalah berjamaah. Kita cari jamaah. Kita cari guru, musrif, murabi, atau apapun itu namanya. Kita cari, bisa teman atau memang guru tadi yang mau mengingatkan kita dan sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Misal di sini ada banyak orang ya, ada 9-10 orang. Katakanlah tadi Mas Fatih sama Mas Ramadan. Ayo kita sepakati berdua, sampai buat planning, saya buat planning. Sampai buat schedule, saya buat schedule. Kita sama-sama mengingatkan. Kalau sampean melihat saya nggak taat pada schedule, nggak taat pada planning, silakan sampean tegur saya. Begitu sebaliknya. Kalau sampai nggak taat sama planning, nggak taat sama schedule, silakan tegur saya.
Bahkan saya dulu pernah buat aturan ya di kontrakan itu kalau nggak piket didenda, itu menguntungkan. Nah, itu terserah, tergantung kesepakatan. Yang penting tidak memberatkan. Yang penting tidak melakukan itu karena ada denda. Enggak, tapi sekali lagi kembali pada niat karena Allah. Jadi misalnya Mas Fatih sudah membuat schedule harus sholat duha, tapi ternyata nggak sholat duha dan Mas Bukti tahu. Nah, Mas Bukti bisa menegurnya atau sebaliknya. Nah itulah keuntungan dari kita punya teman atau kita berjamaah. Maka dari jamaah dari teman-teman karisma ini bisa membuat semacam aturan gitu. Yang jelas dipisah ya, Ikhwan sama Ahmad beda. Tapi itu bisa menjadi pemantik, bisa membuat kita ya niatnya fastabiqul khairat aja. Niatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau nggak seperti itu, ya namanya setan itu lebih mudah menggoda manusia yang sendirian daripada manusia yang berjamaah. Dan kita setting, membuat planning, membuat schedule itu kan untuk kebaikan. Kenapa kok yang untuk kebaikan ini tidak kita salurkan ke teman-teman yang lain? Terkadang malu, gengsi, dan seterusnya. Nah, itu adalah mindset-mindset yang salah. Maka kita harus berubah itu semua. Kita harus berikhtiar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, naik kelas, soleh, soleha. Nah itu semua tergantung bagaimana kita tadi memandang waktu. Waktu itu kita itu nggak banyak. Waktu kita bisa sewaktu-waktu time out. Bisa siapa sih yang bisa jamin teman-teman bisa hidup sampai usia 60, 70 tahun? Nggak ada. Saya pun nggak berani jamin besok saya masih hidup. Nggak ada. Tapi kita harus selalu berikhtiar, selalu punya planning, selalu punya target untuk ya memanfaatkan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah biasanya ini bulan-bulan Ramadan ya nanti, nah, ini mendekati bulan Ramadan, ya semangat kita beribadah. Tapi kenapa kok setelah Ramadan buyar lagi semangatnya? Apakah karena Allah nggak ngasih pahala yang berlebih? Karena kalau bulan Ramadan kan kita tahu satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan, kemudian dilipat gandakan lagi dan seterusnya. Apakah di setelah Ramadan nggak gitu? Sehingga teman-teman jadi males lagi. Nah, maka itu saya lagi perlu diperbaiki mindset kita, perlu diperbaiki niat-niat kita. Kalau niatnya adalah untuk Allah, maka selalu optimis, selalu berhusnuzon, Allah pasti akan balas dengan balasan yang terbaik. Kalau kita nggak mendapatkan balasan di dunia, Allah pasti akan balas kita nanti di akhirat. Lebih baik kita bersusah-susah, kita susah-susah dalam disiplin kita selama itu untuk Allah, itu lebih baik daripada kita nggak disiplin, kita membiasakan waktu kita terbuang atau ngaret istilahnya ya, molor terus. Sementara ya Allah nggak akan ridho sama itu semua. Itu tadi kembali lagi pertanyaan dari Ramadan tadi cukup bagus. Yang intinya adalah tadi kita punya peraturan yang tegas. Ada reward, ada punishment. Yang kedua, ada rekan atau ada jamaah yang saling mengingatkan. Kalau nggak ada itu, selesai sudah. Disiplin itu sangat-sangat susah. Saya rasa itu aja tipsnya ya, supaya kita bisa disiplin istiqomah dalam kebaikan. Niatnya jelas, ada peraturan yang kita taati bersama, dan ada jamaah. Itu mungkin jawaban saya. Ada feedback, saya persilahkan. Baik, apakah ada feedback dari saudara yang bertanya tadi? Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Sir.
Terus langsung closing ini ya. Ya, Ya. langsung ke sesi depan. Baik, mungkin ini sebagai catatan untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya, ini untuk nasihat supaya kita menjadi lebih baik. Sebagai catatan, waktu itu terus berjalan. Kita ikut dalam perjalanannya. Kita mau jadi pemain atau penonton itu pilihan teman-teman. Yang pasti, orang yang paling bahagia adalah mereka para pemain yang bisa memainkan waktu, bukan mereka para penonton yang hanya melihat waktu yang terus berjalan. Maka jadilah pemain, jadilah orang hebat, jadilah orang solid soleha. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada lebihnya atau kebaikannya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, itu dari saya pribadi. Saya Habib, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sampai kita pada penghujung acara Kias pada sore hari ini. Sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar apa-apa yang kita dapatkan berupa ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Habib tadi bisa kita amalkan dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Bibarakatil Ummul Quran, Al-Fatihah. Baik, dikarenakan waktu sudah mepet maghrib, saya selaku moderator akan menutup kajian ini dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.